Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga, memberikan keberkahan kepada Ustadz, keluarga, dan saudara-saudari yang hadir pada majelis yang insya Allah ridhoi, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan hal yang sama kepada yang bertanya, dan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada ulama kita khususnya Imam Nawawi dan kepada saudara-saudara kita yang lain, amin ya rabbal alamin. Ustadz Afwan, saya ingin bertanya, ada seorang saudari muslimah yang pernah mendapati bapaknya berselingkuh. Kemudian ketika ia ingin menikah, ia merasa takut terkena imbas atau akibat dari perbuatan bapaknya yang pernah berselingkuh. Karena baginya zina adalah hutang dan akan berdampak pada anak atau saudaranya. Bagaimana Ustadz, apakah ketakutan saudari muslimah tersebut benar? Apakah saudari muslimah tersebut pasti akan menerima akibat atau imbas dari perbuatan bapaknya? Syukran jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, memang di satu sisi al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Itu poin. Terus yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua di luar itu seringkali akan menyerang anggota keluarganya di dalam. Walaupun anggota keluarga nggak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh orang tersebut, suami tersebut, atau istri tersebut, atau ayah tersebut, atau ibu tersebut. Al-jaza min jinsil amal akan menyerang anggota keluarga. Itu memang dijelaskan sebagian ulama. Dan salah satu alasannya, argumentasi mereka, ini yang perlu kita ingat loh. Hadirin Allah muliakan. Perlu kita ingat dalam masalah zina, ini kan masalah zina ya. Ketika seseorang berzina, lalu berdalih ridho sama ridho, suka sama suka, jangan dipikir itu masalah berhenti sampai di sana. Karena dalam masalah zina dijelaskan para ulama seperti Syekhul Islam dan lain-lain, zina itu berkaitan dengan dua hak. Yang pertama hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua hak suami atau hak wali ketika dia belum punya suami. Hak Allah dan hak suami atau hak wali. Ini yang dilupakan oleh banyak orang ketika berzina dengan dalih enggak suka sama suka kok. Oh tidak. Tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Makanya ketika dalam hadits Abu Umamah, ketika ada seseorang yang dengan mengejutkannya minta izin untuk berzina, ya Nabi Allah, ata'dzanu li fi zina, wahai Nabi Allah, apakah engkau izinkan aku berzina? Sontak orang-orang pada saat itu terkejut dan berteriak. Harusnya kaget, ini permintaan macam apa? Kalau Nabi SAW dengan tenangnya mengatakan, qaribu, tolong bawa dia mendekat kepadaku. Lalu apa kata Nabi SAW? Atuhibbuhu li ummik, apakah engkau suka itu terjadi dengan ibumu? Nabi SAW tanya, kalau ibumu ditiduri orang, kamu ridho? Itu orang itu langsung mengatakan, lah, enggak. Enggak. Sampai
Orang itu ja'alanillahu fidak atau ja'alanillahu fidaka. Jadi bahasa penekanan. Lalu apa kata Nabi SAW? Lihat, kadzalikan nasu la yuhibbunahu li ummahatihim. Begitu juga dengan manusia. Mereka nggak suka kalau ibunya ditiduri oleh orang. Mereka benci itu. Terus kita atuhibbuhu li bintik? Belum selesai Nabi SAW tanya lagi, apakah engkau ridho itu terjadi dengan putrimu? Kamu suka, nyaman kalau anak perempuanmu ditiduri oleh orang? Orang itu sontak mengatakan, lah enggak, jalanillahu fidaka. Jadikanlah aku, semoga Allah jadikan aku tembusanmu ya Rasul. Jadi harusnya penekanan, enggak mungkin lah. Kadzalika nasla yuhibbunahu li banatihim. Begitu juga dengan manusia. Mereka nggak suka, mereka benci, mereka marah kalau itu terjadi pada anak perempuan mereka. Lalu ada tambahan dalam ada tambahan, apakah engkau rela tantemu ditidurin itu? Dan semua pertanyaan orang itu lah enggak rela. Enggak rela. Dan begitu juga manusia. Begitu juga dengan manusia. Jadi bayangkan hadirin, Nabi SAW mengatakan ibu, anak perempuan, lalu tante, dan masuk sana kakak, adik, karena ilatnya sama. Dan saya bertanya sama hadirin sekalian laki-laki, emang nyaman kalau itu terjadi? Naudzubillah ya, kalau atau nggak usah bilang keluarga kita lah. Apabila laki-laki yang punya fitrah, yang punya kecemburuan, kalau nggak punya cemburu jelas diancam neraka, the youth. Tapi yang punya kecemburuan fitrah, emang nyaman itu terjadi di keluarganya? Enggak. Makanya jangan berpikir bahwa zina ridho sama ridho itu urusannya hanya pelaku dengan pelaku. Oh, ini panjang urusannya. Jadi artinya kalau seseorang meniduri wanita, dia tuh zolimin bapaknya. Bukan, walaupun wanitanya senang, dia zolimi bapaknya. Dia zolimi kakak laki-lakinya. Kalau wanita punya suami, lebih panjang lagi urusannya, hadirin. Lebih panjang. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini bukan masalah suka nggak. Nah, ketika seseorang gini loh, ketika seseorang menyerang keluarga, jadi zina itu bukan, walaupun suka sama suka ya, itu bukan hanya pelaku dan pelaku, itu menyerang keluarganya. Yang Anda zolimi itu keluarga. Maka bisa sangat masuk akal kalau ketika ada seseorang melakukan itu, balasannya ke keluarganya. Balasannya ke keluarganya. Karena yang diserang keluarga, bukan pribadi. Ini yang dilupakan oleh orang. Dengan dalih suka sama suka. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jangan lupa loh, ini bukan satu hak. Ini bukan hak Allah SWT semata. Ini hak Allah, lalu hak suami dan wali. Dan dua-duanya dosa independen, kata para ulama. Itu dijelaskan Syekhul Islam. Dua-duanya dosa independen. Artinya dua-duanya dua kota. Yang pertama, Anda lakukan dosa besar kepada Allah. Karena zina dosa besar. Dan yang kedua, dosa besar Anda zolimi suaminya. Kalau dia punya suami. Anda zolimi walinya. Kalau dia nggak punya suami. Dua dosa besar jadi satu. Itu zina. Itu zina. Jadi hadirin Allah mulia.
Makanya dalam zina, apalagi wanita yang sudah bersuami, itu suaminya punya beberapa hak dalam hukuman kepada istri yang berbeda dengan yang lain. Jadi hati-hati masalah ini. Ini nggak simpel. Ini tidak simpel. Namun di sisi lain kita juga harus tahu bahwa kita berinteraksi, kita beribadah dengan Rabbul Alamin, Rabb yang ahkamul hakimin, yang maha memutuskan dengan yang paling bijak, yang maha bijak dalam memutuskan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid. Allah nggak mungkin zalimi hamba-hambanya. Dalam surat Ali Imran 182. Dan Allah juga berfirman dalam hadits qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Aku nggak mungkin zalim. Kalau la qadar Allah, misalnya dalam kasus penanya ini, ayahnya seperti itu, tapi anaknya benar-benar tobat-tobatan nasuha, bukan tobat karena perilaku ayahnya, tapi benar-benar berusaha membersihkan diri dari dosa-dosa, banyak istighfar, dekat sama Allah, terus minta kepada Allah agar dan tidak ridho dengan perbuatan ayahnya, bahkan benci dengan maksiat yang dilakukan oleh ayahnya, benci, dan nggak apatis. Apalagi kalau anak itu berusaha amar ma'ruf nahi mungkar, ingatkan ayahnya dengan cara yang baik, tentu saja dengan cara yang bijak. Apalagi kalau anaknya mensupport ayahnya untuk bertobat, tobatan nasuha juga, tobat ya gitu. Terus anaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang terjadi nggak menimpa dia. Ingatlah Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan. Itu kan janji Allah juga. Dan ingatlah firman Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mengalahkan murkaku. Maka insya Allah nggak akan terkena. Bismillah. Maka kalau ada seseorang yang menghadapi gitu, segera lebih dekat lagi dengan Allah, minta sama Allah ekstra dibanding standar kebaikan ekstra. Karena sekali lagi ini bukan masalah simpel. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa disampaikan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.